Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmalia Isnaini, mahasiswa dari IAIN Pekalongan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dalam video ini, saya akan membahas materi SMA kelas 10 semester 1 dengan judul Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Langsung saja kita mulai pada bab yang pertama, yaitu Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran dalam materi pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan pembagian kekuasaan negara. Kedua, membedakan pembagian kekuasaan dengan pemisahan kekuasaan. Ketiga, mengklasifikasi lembaga-lembaga Republik Indonesia berdasarkan teori pembagian kekuasaan. Yang keempat, menganalisis pembagian kekuasaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Macam-macam kekuasaan negara. Yang pertama, menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Yang kedua, menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 sama dengan John Locke. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif dan eksekutif sama dengan menurut John Locke. Yang berbeda yaitu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian, teori pemisahan dan pembagian kekuasaan negara. Pemisahan atau pembagian kekuasaan berarti kekuasaan negara terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun mengenai fungsinya yang secara tidak langsung berjalan dalam suatu sistem yang terstruktur. Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian kekuasaan negara tersebut dimungkinkan ada koordinasi dan kerjasama. Mekanisme pembagian kekuasaan seperti tersebut banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia. Pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan menurut Profesor Jennings. Pemisahan kekuasaan dalam arti material adalah pemisahan kekuasaan yang dilakukan atau dipertahankan dengan jelas dan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan dalam arti formal adalah pembagian kekuasaan yang tidak dilakukan atau tidak dipertahankan dengan tegas. Kemudian, pemisahan kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu legislatif, eksekutif, federatif menurut John Locke, dan legislatif, eksekutif, yudikatif menurut Montesquieu. Selanjutnya, pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjelaskan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang.
dipegang oleh DPR. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang keempat yaitu kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh MPR. Selanjutnya, kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara, dijalankan oleh BPK. Yang terakhir yaitu kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kekuasaan tersebut dijalankan oleh Bank Indonesia. Kemudian, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal adalah pembagian kekuasaan negara berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan seperti provinsi, kabupaten atau kota, sementara pada masing-masing daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Lembaga negara menurut Undang-Undang 1945 hasil amandemen, yaitu yudikatif, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Eksekutif, Presiden dan Wakil Presiden, Legislatif, MPR, DPR, dan DPD, eksaminatif yaitu BPK RI. Kemudian materi yang terakhir yaitu bukti pembagian kekuasaan. Yang pertama, ketika DPR atau Presiden mengajukan rancangan undang-undang atau APBN, maka Presiden tidak bisa berdiri sendiri dan harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Begitupun sebaliknya, apabila rancangan undang-undang atau APBN diusulkan oleh DPR, maka pada penetapannya harus mendapatkan persetujuan dari Presiden. Yang kedua yaitu ketika Presiden hendak memberikan gerasi atau keringanan kepada terdakwa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Yang ketiga yaitu ketika Presiden hendak memberikan amnesti terhadap seseorang terdakwa, maka dalam memberikan amnesti Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Dan yang terakhir yaitu BPK melaporkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.